Tiga pribadi, satu hakikat. Bapak yang pintar. Bapak yang pintar. Tiga pribadi, satu hakikat. Tiga pribadi, satu hakikat. Ya, tiga pribadi yang terpisah, tetapi sama-sama semuanya Tuhan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tetapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Begitu kan yang diajarin sama pendeta-pendeta kita dulu kan? Sebentar, kok katanya yang mualaf ini mantan pendeta? Kok diajarin konsep pengenalan pribadi Allah dari pendeta ya? Mungkin sebenarnya jemaat biasa, cuma dibikin kesaksian jadi pendeta biar kelihatan, wah gitu kali ya. Kata pepatah mengatakan, sepandai-pandainya topai melompat, pasti bisa jatuh juga. Buktinya barusan keceplos kenal konsep Tritunggal dari pendeta. Berarti jemaat biasa dong, tapi nggak apa-apa. Karena kalau takiyah dalam Islam itu tidak dosa, ya nggak apa-apa sih. Oke, kalau Islam tidak setuju dengan konsep Tritunggal dalam Alkitab, sudahkah Islam mengoreksi pengakuan Allah dalam Al-Quran itu cuma satu? Kita lihat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, ini adalah salah satu pengakuan Allah dalam Islam. Tidak pernah mengaku dirinya tunggal karena hampir semua pengakuan pribadinya selalu menggunakan kata kami. Dalam kamus bahasa, kami memiliki bentuk kata jamak dan tidak bisa disamakan dengan kata aku yang berarti tunggal. Tetapi umat muslim justru terpaku dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Padahal dalam surat tersebut menggunakan kata huwa, artinya dia. Nah, kata dia dalam surat Al-Ikhlas bukanlah pengakuan Allah sendiri, tetapi ada oknum yang mengaku bahwa Allah itu Esa atau dalam kurung satu. Kemudian saya menemukan kata aku dalam Al-Quran yang memiliki makna ganjal. Contohnya dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Kalimat itu ganjal karena ada kata aku sedang bersumpah demi Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat kami. Nah, pertanyaannya, siapakah yang berkata aku, dia, dan kami dalam Al-Quran? Saya yakin umat Islam tidak mau tahu soal itu. Makanya cukup Iqra saja sudah berpahala. Karena umat Islam terlanjur meyakini bahwa Al-Quran adalah 100% wahyu Allah tanpa campur tangan siapapun, maka kata-kata aku, dia, dan kami jelas menimbulkan tanda tanya besar. Jangan-jangan sudahlah, imani saja ya, karena sekali Anda siap untuk berpikir, maka akan timbul keraguan-raguan iman. Berbeda dengan fakta Alkitab. Alkitab memberikan informasi yang valid, siapakah Tuhan yang Kristen sembah? Dalam pengakuan YHWH kepada manusia, dia adalah satu-satunya maha pencipta yang tiada bantuan siapapun ketika mencipta. Maka dengan tegas dia berkata, akulah. Dalam Yesaya 44 ayat 1 dan 6, tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 44 ayat 1 dan 24. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Dia, YHWH, telah mengungkapkan eksistensinya bahwa yang terdahulu datang kepada para nabi-nabinya, dialah juga tetap pribadi yang sama sebagai Tuhan yang datang kepada para rasul-rasul pilihannya. Tetapi oleh karena dalam perjanjian lama, YHWH menampakkan diri dengan caranya yang berbeda dengan cara hadirnya dalam perjanjian baru, sehingga konsep ini yang memberi pemahaman secara teologinya disebut Tritunggal.
Kenapa Tritunggal? Kehadiran Elohim sebagai Adonai dalam Perjanjian Lama masih menggunakan prerogatifnya sebagai Elohim perkasa yang memiliki sebutan Bapa. Kenapa disebut Bapa? Karena metode kehadirannya tidak bisa dijangkau oleh manusia. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Artinya, kamu dan saya tidak akan pernah mengenal Bapa jika tidak mengenal Anak. Dalam Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat 11-nya, percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, jika kamu merasa sudah mengenal Tuhan, maka yakinlah Dia yang tidak dapat dijangkau manusia itu telah datang kepadamu dengan menjadi sama dengan kita, supaya kita semua dapat mengenalnya secara pribadi. Bayangkan, jika Dia datang kepada kita dengan cara seperti kepada Musa, sudah dipastikan kita tidak pernah mengenal namanya. Contoh, dalam Keluaran 3 ayat 5-6, lalu Ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi Ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Seorang Nabi Musa saja takut, apalagi seperti kita manusia biasa. Dalam Yesaya 43 ayat 12, Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan Akulah Allah. Jadi, Allah atau Elohim dalam kitab para nabi mengungkapkan bahwa dirinya telah mengabarkan, menyelamatkan, dan memberitahukan. Tetapi jika Dia datang seperti halnya di hadapan Musa, siapa yang tahan mendengar suaranya? Maka sebabnya kehadiran Elohim dalam Perjanjian Baru berwujud sebagai manusia yang bisa hadir di antara kita yang memiliki sebutan seorang putera atau anak laki-laki. Filipi 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Walaupun Dia datang ke dunia menjadi manusia, bukan berarti alam semesta tidak mampu dikendalikannya, karena Dia Elohim pencipta kita dan yang maha kuasa. Karena Allah itu roh, maka setelah segalanya diselesaikannya, Dia kembali pada kodrat ilahinya sebagai roh Allah perkasa, Raja damai, dan Bapa yang kekal. Nah, Pak Doditan, itulah yang dimaksud konsep Tritunggal, tiga pribadi dalam satu hakikat. Artinya ketiganya itu adalah yang ehad. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7-8, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Jadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu adalah satu hakikatnya Elohim yang menunjukkan eksistensinya pada manusia. Mereka bukan tiga, tetapi tetap Allah yang sama. Umat Muslim selalu menuduh bahwa Tuhannya orang Kristen ada tiga, karena Muslim tidak mempercayai bahwa Tuhan Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub mampu menampakkan diri kepada manusia. Dia yang Alfa dan yang Omega. Kalau sudah, kan sholat saya sudah masuk ya, udah sampai ke
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu udah masuk. Jadi kan satu Tuhan, satu Allah. Ya. Udah lama-lama kan masuk sampai sedemikian rupa. Meskipun pada waktu itu kan saya belum berani yang nomor duanya. Tapi lama-lama sholat kan harus komplit untuk Al-Fatihah, untuk yang di tahiyatul ya yang akhir. Nah seperti itu ya, lama-lama ya sudah. Jadi sudah mulai terkikis gitu ya. Tapi kira-kira apakah masih ada di dalam hati Pak Re itu bahwa masih ada keyakinan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu masih sebagai sosok yang ilahi gitu? Masih ya, ada nggak Pak? Kalau udah lihat videonya Pak Doni, lama-lama ya sudah ya? Alhamdulillah. Oh, jadi pendeta ini terkikis imannya karena kontennya Donditan, pantes tersesat. Karena kebenaran itu tidak bisa ditentukan oleh hasil pemikiran manusia, apalagi pemikiran Donditan yang katanya sudah mualaf. Kebenaran itu harus dilihat dari sumber imannya, yaitu Alkitab. Alkitab berkata, Yohanes 14 ayat 6-7, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Sedang menurut Donditan, masuk surga itu hanya melalui jalannya Muhammad. Karena Donditannya tidak tahu kalau Nabi junjungannya itu setelah mati tidak pernah bisa bangkit lagi. Jadi, jika katanya pendeta tadi yang mualaf mempercayakan keselamatan akhiratnya pada Muhammad yang tidak punya kuasa dunia akhirat sih, silakan saja. Toh kan Alkitab sudah memberitahukan. Toh kan dalam Quran juga mengatakan bahwa semua manusia yang punya dosa pasti kekal di dalam neraka jahanam. Dalam Quran surat At-Taha ayat 74, sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Maaf ya, saya cuma membaca loh dalam teks terjemahannya. Kalau misalnya teman-teman muslim mengatakan saya menghujat, itu artinya kalimat ini yang penuh hujatan. Padahal saya tidak menafsir, tetapi saya hanya membaca. Tetapi kalau kurang puas, silakan membaca teks Arabnya ya. Jadi, kalau menurut si mualaf tadi bilang sudah tidak lagi melihat sisi keilahian Yesus, itu wajar. Karena sering nonton kontennya Donditan yang sama sekali tidak pernah memaparkan data secara apa adanya. Karena Donditan itu cuma sibuk nyari buku-buku karangan Islam sendiri yang memberitakan Yesus yang lain. Jadi hati-hati ya dengan penipu ini. Mari kita kembali pada Alkitab. Siapakah Yesus? Dalam Yohanes 8 ayat 23-24, lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi, aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Jadi, kalau Yesus hanya sekedar nabi, kenapa kita harus percaya kepadanya? Apa hubungannya dengan dosamu dan dosa saya? Ini baru salah satu kalimat yang saya ungkap ya. 1. Karena tidak ada satupun nabi yang memiliki asal muasal dari sorga yang bisa kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 23 tadi. 2. Tidak ada satupun nabi yang bertanggung jawab atas dosa sesama manusia. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 8 ayat 24 tadi. Pertanyaannya, apa kelebihan Muhammad daripada Yesus? Bisakah umat Islam menunjukkan data kalau Muhammad lebih hebat daripada Yesus? Jadi, jika ada orang Kristen yang mengambil keputusan mualaf karena tidak bisa lagi melihat sisi keilahian Yesus, bisa saya katakan orang itu sedang mengalami kebutaan mata rohaninya.
karena tidak paham dasar iman barunya. Dalam Markus 8 ayat 18, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Dalam Wahyu 13 ayat 9, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, demikian jauhnya pembahasan kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.